Suatu hari di musim semi, sebaris kereta tempur dengan bergemuruh melintasi daratan dengan cepat. Para serdadu mengenakan baju perang berkilauan, panji-panji berkibaran ditiup angin sepoi-sepoi. Di belakang mereka tampak para jenderal membawa pedang dan tombak, diikuti sebuah kereta tempur yang mewah dan indah. Duduk di dalamnya Raja Jiao yang agung. Setiap tahun sang raja mengadakan ritual perjalanan keliling kerajaan untuk melihat kondisi negerinya, sekalian berburu dan melatih pasukan tempurnya. Raja Jiao memiliki seorang jenderal bernama Yang Yaoji yang terkenal akan keahliannya memanah. Bahkan sekarang lebih dari 2000 tahun kemudian, orang masih mengingat betapa hebatnya dia. Panahnya tidak pernah meleset sekalipun. Raja mempercayainya. Selama musim berburu, kelinci, rusa, dan semua binatang liar dalam hutan tidak ada yang dapat lolos dari bidikannya. Bila dia memanah 100 kali, berarti 100 binatang yang akan dibawa pulang. Di suatu daratan yang agak tinggi, terdapat sebatang pohon liu yang besar dan tua. Waktu melewatinya, saudara-saudadu mendengar suara. Mereka melihat seekor kera di antara dahan di atas mereka. Kera itu melompat ke sana kemari di antara dahan-dahan tersebut, seolah-olah menggoda serdadu yang sedang berburu tersebut. Bahkan kera itu kadang-kadang melempar buah-buahan kepada serdadu tersebut, hingga membuat para serdadu menjadi marah. "Baiklah, monyet nakal, aku akan memberi pelajaran padamu," kata seorang serdadu sambil membentangkan busurnya. Tapi ketika panah lepas dari busurnya, dengan cekatan sang kera menghindar, sehingga anak panah hanya mengenai dahan pohon itu. Melihat keadaan ini, teman-teman serdadu tersebut tertawa. "Beruntung dengus pemanah itu, terima ini." Dia melepaskan panah lainnya hingga anak panah habis, tak satu pun mengenai sang monyet. Melihat kelihayan sang monyet, teman serdadu yang lain pun ikut memanah sampai anak panah terakhir hanya mengenai angin. Sang raja terkejut melihat kejadian itu. Dia memerintahkan jenderal Yang Yaoji untuk membunuh monyet itu. Melihat sang jenderal mendekat, monyet itu mulai menangis. Air matanya membasahi pipi dan terseduh-seduh memilukan. Raja bertanya, "Mengapa dia menangis?" Jenderal Yang menjawab, "Paduka, monyet itu tahu panah hamba tidak pernah meleset sekalipun, sehingga betapa lihainya pun dia akan tetap mati di tangan hamba. Karena itu dia menangis." Raja berpikir sambil menundukkan kepalanya, betapa sedih kera itu. Hewan lain pasti menderita juga seperti itu. Hatinya yang mulia dipenuhi rasa kasih. Raja perintahkan sang jenderal untuk menyimpan senjatanya dan menghentikan perburuan, sehingga tidak lebih banyak lagi binatang yang akan menderita. Semenjak itu sang raja memutuskan tidak akan makan daging lagi selama sisa hidupnya. Ketika beliau kembali lebih cepat dari rencana, semua rakyat menyambut dengan sukacita. Rakyat yang bersyukur memiliki raja yang penuh welas asih. Mereka berbahagia karena air mata kera itu. Hati sang raja semakin lembut. Melihat kelembutan hati sang raja, semua rakyat bekerja keras untuk negara, sehingga negara menjadi makmur. Sang raja pun dikaruniai umur panjang hingga ratusan tahun dan juga keturunan yang sangat berbudi luhur. Pesan dari cerita ini adalah, ingatlah untuk selalu berbuat baik, bahkan kepada hewan sekalipun, karena mereka diciptakan Tuhan pasti dengan maksud dan tujuan tertentu, bukan hanya untuk disakiti, dibunuh atau dijadikan hiasan.
Semoga bermanfaat.